Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu, wahai jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Mari bersama menyelam dalam misteri yang bukan sekadar legenda, tapi tanda kebesaran Allah yang masih nyata hingga hari ini. Apa yang benar-benar terjadi sebelum sejarah dimulai? Di kedalaman samudra, ada bisikan tentang kota agung yang tenggelam, Atlantis. Tapi benarkah itu hanya legenda? Ataukah ia menyimpan jejak kaum Nabi Nuh yang dilenyapkan air bah? Para ilmuwan mengklaim Atlantis adalah mitos. Namun manuskrip kuno, peta misterius, dan relief yang menggambarkan kota maju, semua mengarah pada satu hal, ada peradaban yang hilang dari catatan sejarah. Kitab suci menceritakan banjir besar yang menyapu bumi, hanya menyisakan Nuh dan pengikutnya. Tapi, apa yang sebenarnya dihancurkan oleh air itu? Bukan hanya kaum durhaka, tapi mungkin juga warisan teknologi dan kota yang belum pernah dikenal sebelumnya. Di bawah laut Jepang, di pantai India, dan di Samudra Atlantik, reruntuhan yang tak bisa dijelaskan bermunculan. Bangunan simetris, jalanan lurus, dan struktur raksasa. Apakah ini jejak Atlantis? Atau sisa dari kaum yang dibinasakan seperti disebut dalam kisah Nuh? Legenda Atlantis menceritakan kehancuran akibat kesombongan dan teknologi yang melampaui zaman. Mirip dengan kisah kaum Nuh yang durhaka dan menolak kebenaran. Apakah keduanya berbicara tentang peristiwa yang sama, dari dua sudut sejarah yang berbeda? Dari Al-Quran hingga kitab-kitab kuno di Mesir dan Yunani, kisah banjir besar muncul berulang kali. Apakah ini hanya simbol atau catatan sejarah nyata yang disamarkan sebagai mitos? Bayangkan Nabi Nuh berdiri di atas bukit, menyaksikan dunia runtuh di hadapannya. Sebuah akhir, atau mungkin awal dari peradaban baru. Di Samudra Atlantik, para penyelam menemukan struktur tangga ribuan meter di bawah laut. Tidak mungkin dibentuk alam, tapi siapa yang membuatnya? Apa yang tersisa dari mereka? Mungkin hanya legenda, atau mungkin darah dan keturunan mereka masih hidup dalam diri kita. Batu yang bisu di dasar laut itu pernah menjadi wajah raja. Kini ia diam, menatap kosong, menjadi saksi sejarah yang dibungkam. Reruntuhan tak bernama di bawah laut itu terlalu simetris, terlalu indah, bukan ciptaan alam. Tapi siapa yang membangunnya? Di masa lalu manusia tak hanya menyembah berhala, tapi juga mengaku sebagai dewa. Dari situlah murka langit mulai membara. Air itu bukan sekadar hujan. Ia datang dari bumi dan langit sekaligus. Bukan banjir biasa, tapi penyucian total dari kesombongan manusia. Di tengah kekacauan itu, sebuah bahtera mengapung. Bahtera yang membawa harapan, keturunan, dan sejarah yang akan dimulai kembali. Ketika air surut, dunia berubah. Yang dulu istana kini tanah kosong. Yang dulu raja kini jadi abu. Alam mulai dari awal. Jejak mereka tertimbun lumpur. Tapi tanah tak bisa sepenuhnya menyembunyikan dosa masa lalu. Batu-batu itu tetap bicara. Para arkeolog modern kebingungan. Banyak temuan tak cocok dengan garis waktu sejarah, seperti potongan puzzle dari masa yang tak dikenal. Beberapa benda bahkan bercahaya aneh, seakan memiliki energi sendiri, seperti ditinggalkan oleh peradaban yang lebih tinggi dari kita. Garis-garis di dasar laut itu membentuk pola kota. Jalan-jalan, tembok, bahkan bangunan tinggi. Tapi tak ada yang berani menyebutnya. Atlantis. Dahulu kala, para tetua bercerita tentang kota emas yang tenggelam, tentang kaum yang tertawa pada utusan Tuhan, lalu musnah selamanya. Di dalam Al-Quran, kisah itu tertulis jelas. Tentang banjir yang menghapus segalanya kecuali yang diselamatkan. Sama seperti Atlantis yang hilang, atau di tempat yang kini jadi padang pasir, dulu mungkin ada laut. Dan di bawah pasir itu, ada kota-kota yang tertelan zaman. Para ahli kini mulai bertanya, mengapa begitu banyak kisah banjir besar di seluruh dunia, jika itu hanya dongeng? Simbol air, kapal, dan matahari muncul di budaya yang tak pernah saling kenal. Dunia seolah pernah mengalami trauma bersama dan melupakannya. Apa yang mereka tinggalkan bukan hanya reruntuhan, tapi pesan. Pesan yang harus kita baca sebelum air itu datang lagi. Spiral itu muncul di hampir semua budaya kuno. Dari Peru hingga Mesir, dari Papua hingga Atlantis. Tapi siapa yang mengajarkan mereka pola yang sama? Para pelaut purba bukan orang bodoh.
Mereka membaca bintang, meramal cuaca, dan konon pernah mengarungi lautan menuju kota emas di tengah samudra. Teknologi modern menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kota besar di dasar laut lebih tua dari peradaban Mesir, tapi tak dikenal dalam buku sejarah. Mereka menyebutnya Poseidon, dewa laut. Tapi dalam kisah Nuh, laut bukanlah dewa. Laut adalah alat Tuhan untuk menghancurkan. Beberapa teori menyebut bencana itu akibat komet. Tapi kitab suci menyebut satu hal, murka Tuhan. Dan tak ada teknologi yang mampu menahannya. Ada tempat-tempat di bumi yang dijaga rapat, tak tersentuh. Karena di sana ada sisa-sisa kaum yang pernah ditenggelamkan. Kaum yang sombong. Di puncak Ararat, kabarnya masih ada bahtera. Bukan mitos, tapi bukti. Bukti bahwa banjir itu nyata dan umat Nuh memang pernah ada. Ukiran di dinding gua bercerita tanpa suara. Tentang bintang jatuh, ombak raksasa, dan kapal besar. Apakah mereka juga menyaksikan apa yang terjadi? Sejarah di buku pelajaran terlalu kering. Ia lupa menyebut yang paling penting, bahwa manusia pernah dihancurkan karena kesombongannya. Anak-anak itu tak tahu bahwa laut yang mereka lihat adalah kuburan. Kuburan dari kota yang pernah bersinar lebih terang dari matahari. Struktur Richard di Mauritania anehnya mirip dengan deskripsi Atlantis oleh Plato. Bentuknya melingkar, ukurannya pas. Apakah ini jejak yang kita cari? Jika itu benar adalah Atlantis, maka kota itu bukan tenggelam, tapi terkubur. Bukan di laut, tapi di padang pasir. Peralatan perang, emas, dan tulang ditemukan di sana. Tapi tak ada nama, tak ada cerita. Hanya misteri yang semakin pekat. Maya, Mohenjo-daro, Lemuria, dan Atlantis, semua hilang. Seperti sedang dihapus satu persatu dari peta bumi oleh tangan Tuhan. Mereka datang membawa pesan, tapi manusia lebih suka membangun istana daripada mendengar peringatan. Hingga akhirnya, semuanya terlambat. Sebagian naskah kuno tak pernah dibuka ke publik. Mereka menyimpan rahasia tentang makhluk yang datang dari langit dan manusia yang mencoba menjadi Tuhan. Di masa lalu, ada yang lebih besar dari manusia. Disebut Anunnaki oleh satu kaum, disebut para raksasa oleh yang lain. Dan mereka tak ramah. Beberapa kaum percaya makhluk dari langit datang memberi ilmu. Tapi di saat yang sama, ilmu itu digunakan untuk menciptakan kehancuran. Menara-menara pun dibangun, bukan untuk sembahyang, tapi untuk menyamai surga. Kesombongan itu akhirnya memanggil bencana. Atlantis bukan satu-satunya. Ada kota-kota lain yang hilang. Seolah mereka semua terhubung dalam jaringan yang tak bisa dilacak oleh sejarah modern. Para nabi dan peramal dulu telah memperingatkan, jika manusia mengulang kesalahan masa lalu, maka bumi tak akan tinggal diam. Peringatan itu tertulis dalam bahasa-bahasa yang tak dikenal lagi, tapi maknanya jelas. Air, api, dan langit akan kembali menuntut. Di dasar laut, seseorang menemukan pintu, tapi ia tak terbuka. Mungkin karena kebenaran di baliknya terlalu berat untuk manusia masa kini. Bayangkan jika Atlantis tak hancur, tapi hanya tertidur, dan suatu hari ia akan bangkit kembali. Apa yang akan ia tuntut dari dunia? Dahulu ada pertemuan rahasia. Para pemimpin dunia kuno tahu bahwa sesuatu akan datang dari langit, tapi mereka memilih diam. Mungkin peradaban yang kita banggakan hanya satu dari siklus. Sebelum kita, sudah ada yang lebih besar. Dan mereka sudah lama punah. Entah mengapa, simbol-simbol itu tetap muncul. Di alam bawah sadar, di mimpi anak-anak. Seakan kenangan purba itu tak mau dilupakan. Dulu mereka datang, bukan dengan damai. Mereka memerintah, memperbudak, dan akhirnya dilenyapkan oleh banjir yang tak bisa ditawar. Ada garis samar dari Atlantis ke Mesir, hingga ke Indonesia. Seolah mereka saling tahu, tapi jembatan itu telah ditelan waktu. Satu-satunya yang menangis kala itu hanyalah utusan Tuhan, bukan karena banjir, tapi karena manusia tak mau mendengar. Angin gurun membawa lebih dari pasir. Ia membawa bisikan masa lalu, tentang kota yang dulu megah, kini hanya puing dan diam. Di dasar Laut Karibia, citra satelit menangkap keanehan. Bangunan simetris, jalan lurus.
bukti bahwa manusia pernah tinggal di sana. Artefak yang ditemukan lebih tua dari Mesir, tapi berisi perhitungan langit yang akurat. Siapa yang mengajari mereka membaca bintang? Hampir semua peradaban punya mitos banjir besar. Tapi kenapa kisahnya sama? Dan kenapa tokohnya selalu seorang yang dipilih Tuhan? Ukiran di dinding itu tak sekadar seni. Itu peringatan tentang pengkhianatan manusia dan tentang hukuman yang pasti datang. Di bawah permukaan, kuil itu masih berdiri, seperti menunggu. Tapi siapa yang disembah di sana? Tuhan, atau sesuatu yang lebih gelap? Air tak punya belas kasihan. Ia menelan segalanya, dari yang miskin sampai raja, dari petani sampai tukang sihir. Satu kota terbakar, tapi mereka tertawa. Mereka pikir itu hanya kebetulan. Sampai hari langit menjadi lautan. Bahkan anak kecil bisa menemukan sisa-sisa peradaban yang dilupakan. Karena kebenaran itu selalu ingin ditemukan. Hutan Amazon tak sepenuhnya liar. Di dalamnya ada kota. Kota yang dulu dibangun oleh tangan manusia dan dihancurkan oleh Tuhan. Ada kitab-kitab yang tak dibaca manusia. Karena isinya terlalu jujur tentang siapa kita dan apa yang pernah kita langgar. Dulu para tetua hanya berbisik. Mereka takut. Karena di balik legenda ada kebenaran, dan kebenaran bisa membunuh. Kutub bumi menyimpan sesuatu, bukan es, tapi gerbang. Gerbang menuju masa lalu yang tak pernah diceritakan secara utuh. Ya, dari Adam hingga Nuh, dari Hud hingga Musa, mereka semua memperingatkan. Tapi sejarah menuliskannya sebagai dongeng. Tangisan terakhir bukan milik korban, tapi milik sang utusan. Ia tahu, manusia akan mengulang kesalahan yang sama. Tak semua sejarah ditulis dengan tinta. Sebagian diukir dengan ketakutan. Dan hanya bisa dibaca oleh mereka yang siap menerima kenyataan. Di banyak tempat, tanah masih menyimpan luka. Lingkaran-lingkaran aneh itu bukan buatan alam, tapi bekas jejak dari langit. Mereka menyembah bintang yang jatuh, tapi mereka tak tahu benda itu membawa lebih dari cahaya. Ia membawa awal dari kehancuran. Pulau itu tak tercatat di peta, tapi bentuknya seperti lambang peradaban yang hilang. Dan mungkin memang begitu maksudnya. Penulis sejarah pertama menulis dengan darah. Ia tahu bila tulisannya ditemukan akan ada yang terbunuh, tapi ia tetap menulis. Yang kita injak hari ini mungkin adalah atap kota yang dulu. Kita hidup di atas rahasia, dan tiap gempa bumi bisa mengungkapnya. Benda itu datang tanpa suara, tanpa asal, dan semua menunduk karena langit sedang bicara dan bumi hanya bisa mendengar. Dulu, letusan gunung bukan sekadar bencana, tapi tanda bahwa perjanjian antara langit dan bumi telah dilanggar. Kekuasaan, senjata, sihir, semua sia-sia di hadapan air, karena yang datang bukan hanya banjir, tapi penghakiman. Di balik gunung es, ada gua yang tak terjamah. Dindingnya bercerita tentang langit, bintang, dan sesuatu yang akan kembali. Anak-anak zaman sekarang mungkin membawa ingatan purba. Mereka tak tahu kenapa bisa paham, tapi hati mereka ingat. Ada yang tahu kebenaran sejak dulu, tapi mereka menyembunyikannya. Karena jika dunia tahu, maka sejarah harus diulang dari awal. Laut pernah diam sebelum badai. Begitulah dunia hari ini. Tenang, tapi bukan karena aman, tapi karena sesuatu sedang menunggu. Langit punya siklus. Setiap sejajarannya, sesuatu besar terjadi. Dan mereka yang tahu, selalu bersiap dalam diam. Batu itu tak seharusnya ada di sana. Tapi ia tetap berdiri. Sebagai saksi, sebagai peringatan, dan mungkin sebagai kunci. Jejak manusia dan makhluk purba berdampingan. Mustahil? Atau sejarah kita memang sengaja dikacaukan? Tulisan kuno itu selalu ditutupi, karena isi pesannya mengguncang seluruh fondasi kepercayaan dunia. Malam menyimpan rahasia, dan hutan pernah jadi tempat pertemuan antara langit dan bumi. Orang tua itu tak berbicara. Ia hanya memegang gulungan. Di dalamnya, nama-nama yang pernah menentang Tuhan. Ketika air surut, kota itu muncul. Tak ada yang menuliskannya, tapi bangunannya bicara dalam bahasa yang nyaris dilupakan. Bahtera itu belum hancur. Ia masih ada, di tempat tinggi, sebagai saksi
bahwa yang tersisa bukan kebetulan. Anak itu tak pernah belajar astronomi, tapi gambarnya persis dengan peta bintang ribuan tahun lalu. Gerbang itu tak terlihat siang hari, tapi saat malam ia memancar, seperti mengundang atau memperingatkan. Beberapa ukiran menunjukkan dua matahari. Apakah itu hanya mitos? Atau bumi pernah alami langit yang berbeda? Bulan merah tak hanya indah, ia adalah tanda. Dan setiap kali muncul, sejarah mencatat bencana. Artefak itu bereaksi. Bukan pada cahaya tapi pada kebenaran yang mendekat. Ia bicara ke langit bukan pada manusia. Karena manusia tak mendengar, sampai langit menjawab. Gunung api menelannya, tapi tak bisa menghapusnya. Pintu itu masih menunggu untuk dibuka. Dulu ada kota di situ, sekarang hanya laut, tapi badai selalu datang di tempat yang pernah sombong. Kitab itu menutup sendiri, seolah berkata, belum waktunya dibaca, tapi waktunya akan datang. Segalanya dimulai dari sini, titik merah di Samudra Atlantik, tempat yang tak pernah tidur dalam legenda Atlantis. Foto satelit menangkap pola lingkaran raksasa di dasar laut. Terlalu simetris untuk jadi ciptaan alam, terlalu terabaikan untuk jadi kebetulan. Peneliti menyelam dan menemukan sisa-sisa tiang raksasa, seolah ada kota yang terkubur menunggu untuk dikenali. Plato menulis tentang peradaban maju yang lenyap dalam satu malam. Tapi, bagaimana mungkin ia tahu tentang banjir besar? Yang mengejutkan, pola hancurnya Atlantis sangat mirip dengan kisah kaum Nabi Nuh. Keduanya tenggelam karena murka Tuhan. Al-Quran mencatat dengan detail, kami tenggelamkan mereka karena mendustakan. Sebuah banjir bukan lokal, tapi global. Dalam ukiran kuno di berbagai benua, tergambar banjir besar. Dari Mesopotamia, Mesir, hingga Amerika Tengah. Kenapa kisahnya sama? Ilmu geologi mengonfirmasi sekitar 11.600 tahun lalu, terjadi pemanasan mendadak dan kenaikan laut, sama seperti saat Atlantis tenggelam. Sebagian selamat, tapi mereka tidak kembali. Mereka menyebar, membawa teknologi dan cerita ke penjuru dunia. Lalu muncul kemiripan mencolok. Piramida di Mesir, kalender di Maya, simbol-simbol langit di Sumeria. Semua berakar pada satu sumber. Ilmu genetika mendukungnya. Migrasi manusia purba memperlihatkan pola yang aneh. Seolah mereka melarikan diri dari satu titik pusat. Lukisan gua tertua pun bercerita tentang bahtera dan badai. Bukan dongeng, tapi trauma kolektif yang diwariskan secara visual. Ketika kota-kota yang tenggelam disambungkan, muncullah pola geometris, petunjuk tersembunyi yang selama ini tak kita sadari. Di banyak suku kuno, anak-anak tumbuh dengan cerita tentang kota emas di dasar laut. Dan mereka menyebutnya Atlantis. Semakin banyak bukti, semakin sulit untuk menolak. Atlantis dan kaum Nuh mungkin bukan dua cerita berbeda, tapi satu kenyataan yang sama, dari sudut pandang berbeda. Tanda tin. Setelah air surut, mereka berjalan di antara reruntuhan, mencari arti dari dunia yang telah dimusnahkan. Hanya bertahan, mereka menyimpan pengetahuan, simbol-simbol ditanam untuk masa depan. Ilmu itu diwariskan, dari mulut ke mulut, dari ayah ke anak, hingga dunia mengira itu hanya dongeng. Tapi peninggalan mereka masih ada, terkubur, menunggu sampai manusia cukup siap untuk menerima kebenaran. Kini sains mulai mengejar, dan satu demi satu, temuan modern justru mendukung kisah lama. Ada bahasa yang tak bisa diterjemahkan, bukan karena tak dikenal, tapi karena terlalu suci untuk dimengerti. Lalu muncul pertanyaan, apa yang mereka lihat, hingga mereka memilih menuliskannya pada batu abadi. Beberapa ahli yakin, banjir besar dipicu langit, sebuah komet, atau murka surgawi. Jika Atlantis benar ada, ia bukan hanya kota, tapi pusat peradaban global yang dijatuhi hukuman. Beberapa cerita menyebut teknologi mereka melampaui kita, dan itulah sebabnya mereka dilenyapkan. Jejaknya tersebar, di Göbekli Tepe, Yonaguni, Baalbek, semua terlalu presisi untuk manusia biasa. Mungkin jiwa-jiwa lama telah kembali. Anak-anak zaman ini yang membawa ingatan masa lalu. Simulasi canggih memperlihatkan jalur bahtera Nuh sesuai dengan peninggalan bahari di berbagai tempat. Sebuah segel ditemukan. Simbolnya mirip dengan tulisan Arab Nuh, padahal usianya ribuan tahun sebelum Islam. Dari langit, semua cerita terhubung.
Atlantis, kaum Nuh, dan banjir purba bukan hanya legenda, tapi bagian dari puzzle sejarah manusia yang belum selesai. Maka ambillah pelajaran dari kisah ini, agar hati kita tak keras seperti batu, agar jiwa kita tak tenggelam dalam keangkuhan zaman. Karena sesungguhnya, yang lama bukan berarti usang. Ia hanya menunggu untuk didengar ulang, dengan iman yang tumbuh dan hati yang lapang. Semoga Allah menjaga kita dari kesombongan umat-umat terdahulu dan menjadikan kita golongan yang bersyukur dan beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.